untuk kita gunakan bersuci. Gunakan bersuci itu misalnya kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Nah itu kita dilarang untuk pakai, dilarang secara akan, tetapi ada sebabnya sehingga itu dilarang untuk kita. Dia akan menyebabkan penyakit sufah. Sufah itu kalau bahasa kita ini belang-belang kali. Apa kabar? Belang-belang. Iya, belang-belang. Ya betul, belang-belang dan itu tidak bagus sehingga Rasulullah sebelumnya melarang kita untuk tidak menggunakan air musammas. Artinya itu bisa membahayakan diri kita, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian maka merupakan kewajiban kita sebagai muslim bahwa kita harus bersuci dari hadas dan najis. Nah, hadas dan najis itu bagaimana kita bersuci pada saat kita berhadas, terutama ini anak generasi kita, bukan cuma generasi kita, karena kita juga sebagai bapak ibu yang ada di sini, kewajiban kita untuk bersuci pada kita dalam keadaan berhadas. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti pada saat kita memandikan jenazah. Tumbak kemandian ke jenazah, yang pertama itu ya kebangsaan kita yang masih hidup. Tunggu dulu, ini anak mendengar dulu nah, karena kemungkinan kau tidak akan dapat di sekolahmu, mungkin kau akan dapat tapi di ekstrakurikuler. Pada saat ekstrakurikuler kau tidak dapat, bagaimana cara bersuci berdosa kau itu sampai beberapa hari sampai kau bisa dapat. Jadi didengar dulu baik-baik kan? Nah mungkin ini anak-anak kita ini sudah remaja dan sudah balik, dan itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk menyampaikan bagaimana caranya pada saat kita selesai haid. Apa dilakukan? Bagaimana cara tak mandi? Memang kau aja di sekolah kan? Nah, bagaimana? Yang pertama bahwa bersuci itu pertama yang dilakukan itu membasuh kemaluan kita. Jangan pahami ini malu-malu karena memang harus seperti itu dibicarakan. Harus bisa seperti itu. Nah kemudian kalau bikin kamar mandi dan bersuci, nah kemudian sebelum tadi membasuh itu ada memang niat untuk berniat untuk mandi wajib. Berniat untuk mandi wajib. Nah kemudian berwudu. Maka berwudu tadi kecuali yang dibasuh adalah kaki. Jadi berwudu seperti mau sholat. Ingat perbaiki wudhu tak semua, karena itu yang menentukan kualitas sholat kita. Seperti yang saya bilang tadi pertama. Nah, yang memang maka berwudhu kecuali kaki yang dibasuh nih badan sebelah kanan. Dari pundak dari sini pundak ke kaki sebanyak 3 kali. Dengar itu cantik kan? Nah, jadi dibasuh, kusur kau nanti ulangi, dibasuh pundak sampai kaki sebanyak 3 kali. Nah sudah itu di 3 kali, pastikan semuanya itu sebelah kanan tak itu terbasuh semua, terkena semua itu air. Ya kebang sana memang dirasai itu air tak sedikit mami lah dipakai bersuci, digosoi, dirus itu kali, disabui supaya kena ini. Nah, setelah sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Sebelah kiri juga sama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, kemudian setelah itu dari kepala sampai ujung kaki. Tapi yang kiri tadi juga itu harus dipastikan bahwa semuanya terkena air. Nah, setelah itu dari kepala sampai ujung kaki sama juga 3 kali. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah setelah itu ya memang kamu 3 kali dirasa mungkin semua itu 3 kali memang sabun seperti mandi biasa sabun sampo dan semacamnya dan lain-lainnya digosok di semua badan, kaki dan lain-lainnya. Nah sudah itu nanti setelah selesainya itu seperti mandi biasa dirasa tidak bersih semua badan tak.
dicuci nih kaki, dicuci nih kaki. Jadi memang sana dirasa tadi bahwa tidak ada keluar najis pada saat saya mandi tadi, bisa tidak berwudu kembali. Tetapi kalau ragu-ragu bahwa ada tadi yang keluar biarpun sedikit itu berwudu kembali. Tapi sudah tadi harus dicuci itu kaki, dicuci kaki tadi waktu sudah semua sampo dan semuanya, dicuci nih kaki. Yang nama kamu dicuci kaki berwudu kemang kami mandi. Maksudnya lamang hando atau kalangan dodo berwudu seperti wudu biasa, berwudu sholat, dicuci kaki. Nah, setelah itu selesai kita dalam melaksanakan syariat kita, kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Itu yang harus diperhatikan. Ya, ini remaja-remaja perhatikan kan nilai. Perhatikan cara dalam bersuci. Remaja muku semua beda kalau misalnya masih anak-anak yang menanggung itu belum ada dosa baginya. Tapi yang ada haid mau dipertanggungjawabkan semua dosa-dosa tidak sholat kita mempertanggungjawabkan dosa kami juga ditanggung oleh orang tua. Jadi berapa orang yang akan mendapat dosa kita pada saat kita tidak memperlakukan diri kita sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, jadi madosa sampai eta, madosa indota, madosa mamata, madosa bapak atake, dan sesuai dengan itu, sesuai dengan tuntunan kita. Nah, ya, kemudian bahwa yang ada kamu selesai itu, nah belum masuk waktunya sholat, misalnya sholat duhur, bisa ke sholat duha banyak sholat sunnah yang bisa dilakukan. Nah, sholat duha itu mulai dari jam 6 subuh pagi sampai jam 11 siang. Jam 11 siang. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Jangan 6 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat mau dilakukan, baru sudahnya itu insya Allah berdoa supaya diampuni semua dosa-dosa dan rezeki kita berlimpah. Rezeki itu tidak harus bilang harus kaya raya ya karena kita orang material itu begitu banyak, bukan hanya seperti itu. Ratu susu di tetapi ada rasa syukur kita, biar sedikit uang kalau bersyukur ada makna tersendiri dalam diri kita yang tidak bisa diungkapkan. Itu bagian dari syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu yang lebih baik daripada berbanyak-banyak harta tapi kita tidak bersyukur. Nah, semua harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana nantinya jika kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan? Jadi, bukan saya melarang untuk memperbanyak harta, malah saya minta untuk memperbanyak, dan dengan banyaknya harta yang kita miliki kita bisa berbagi kepada sesama. Kalau kita punya harta yang banyak, akan tetapi bukan berarti hari ini kita meminta untuk lebih kaya raya, akan tetapi kita melupakan diri kita atau kewajiban kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa tadi tentang hadas dan tentang najis itu yang tadi kan hadas. Kemudian tentang najis ada namanya najis besar dan ada najis kecil. Kita temai budabang peliharaan yang kemudian tidak bisa kita sentuh. Misalnya dengan keluarga sarani dan kita tamalu melakukan kandang babina, karena haram untuk kita apapun dari babi ini itu haram untuk kita. Haram sama sekali. Tersentuh saja itu bagaimana ada cara tersendiri bagi kita seorang muslim untuk membersihkan. Nah, yang pertama ada 2 caranya. Menurut para ulama ada 2 cara. Yang pertama itu kita mengambil pasir atau kataran. Yang aku pasir ya udah untuk pasir ternyata di pasir harus dibeli, bukan itu. Ya kalau seluk bola diyakini bahwa pada saat saya ambil tidak ada kotoran, misalnya anjing yang kencing atau kucing yang kencing. Jadi bisa juga yang di samping rumah yang mana yang menurut kita dan yang kita yakini bahwa itu tidak terkena najis.
Nah, itu yang dipakai untuk mensucikan najis besar ini. Nah, pertama dialih penanan, digosok di tempat yang terkena oleh misalnya darah babi kah. Biasanya kan kalau di atas mobil biasa tidak kena. Kemudian ya kalau kumang aku sempang mau motor, hari sona toy daging susi to. Apalagi na elepang mojong apalagi namanya itu yang dibawa itu. Nakwa bang ternyata paling bukan. Nakwa paling ulawan ternyata paling bukan. Nah, itu bagi kita itu tidak bisa terkena oleh kita. Jadi cara mensucikannya itu kita ambil tanah 6 kali, digosok di tempat yang terkena. Misalnya baju tak yang terkena digosok juga 6 kali, atau kulit kita terkena 6 kali. Kalau menyerapi misalnya seperti saya dulu itu, roba kena sampai ke di dalam. Jadi mulai dari sini kugosok dari luar, digosok 6 kali, kemudian setelah itu kubuka itu bajuku dan kugosok lagi apalagi namanya kakiku supaya itu terbebas dari najis besar. Nah itu ya artinya bahwa semua kesimpulannya bahwa semua dari yang namanya babi untuk kita seorang muslim tidak boleh terkena untuk kita. Nah, tak ada penularan ini. Mungkin di sini banyak yang satu rumpun dengan yang non muslim, sebenarnya bagus. Cuma itu makanan kita harus hati-hati juga, dan mereka juga mengetahui bahwa kita yang memakan itu tidak memakan itu, tidak memakan. Dan ingat juga bisa juga disampaikan ke mereka bahwa tidak bisa juga untuk kita pegang dan sejenisnya. Selanjutnya tentang ada dua ini najis besar dan di hewan, babi dan anjing. Anjing itu air liurnya itu anjing kenakan lagi sama cara membersihkannya sama dengan tadi. Saya lupa tadi bahwa setelah 6 kali dibersihkan dengan tanah atau pasir, 1 kali itu dengan air jadi 7 kali tadi kan, 6 kali tanah, 1 kali air. Nah setelahnya itu bisa bersabun. Nah sama juga dengan kenakan kaki anjing, air liur anjing itu kasih seperti itu cara untuk mensucikan. Saya tidak bilang jangan pelihara anjing, tidak, karena di sini kampung kita itu perlu anjing juga karena terlalu banyak babi hutan dan hal-hal yang bisa membuat tanaman kita berantakan di kebun sehingga anjing dibutuhkan. Nah seperti itu. Jadi cara mensucikannya yang seperti yang saya bahasakan tadi. Jadi hanya ada dua binatang yang kemudian yang ada di dalam Al-Quran itu dilarang. Yang pertama dilarang untuk bersentuhan. Yang pertama semua badannya itu anjing dan kemudian air liur, anjing dan kemudian babi. Kalau babi semuanya tidak boleh sama sekali. Ya saya kira itu. Kemudian kalau kita bernajis itu misalnya anak kotorannya, kencingnya anak-anak kita itu yang sudah 6 bulan atau yang sudah tidak menyusui dan sudah dikasih makan, maka cara mensucikannya itu dikasih keluar dulu semua najis yang melekat atau kata yang melekat atau kencing yang melekat dalam baju kita, baru kita bisa berwudu. Sama dengan najis yang lain. Nah misalnya ada juga darah pada saat kita tergores atau kita luka. Nah bagaimana caranya kita untuk membersihkannya? Ya membersihkannya itu yaitu dengan dengan semoga menjadi generasi Quran. Kemudian dengan mengeluarkan dulu darahnya, kemudian sudah darah sudah keluar semua dari keluar dari luka, baru kita tutupi dan baru kita berwudu.
berwudu, baru bisa berwudu. Maksudnya ditutupi dulu itu luka, tak ditutupi sampai tidak ada darahnya. Jadi memang sana, memang kami tutupi semuanya dan memang kami berwudu dan keluar, tidak masalah lagi. Tinggal dilap saja kalau dia menetes. Kemudian kalau misalnya ada darah atau nanah misalnya jerawat, saya sering berjerawat. Jadi bagaimana pada saat saya sudah berwudu dan ada nanah yang keluar dari muka saya. Nah, caranya itu tinggal tinggal dilap dengan tisu atau kapas. Kita sudah bisa sholat. Caranya seperti itu, jadi tidak terlalu sulit bagi kita. Tetapi ingat bahwa dikeluarkan memang semuanya najis atau najis ini sebelum kita masuk ke berwudu. Nah, saya kira itu tentang hadas dan najis. Kemudian tadi tentang sholat sudah juga. Saya ingin bercerita sedikit atau berbincang sedikit tentang yang namanya masbuk. Sebelum kita masbuk, ada lagi apalagi namanya tayamum. Saya ingin berbincang. Biasanya kita di tempat di sini, kalau di sini di Lombok Boracay itu mungkin tidak terlalu sulit air. Misalnya di Rantai Limbung itu sangat sulit, tapi bukan berarti kita mempermudah saja untuk sholat ataukah mendapat untuk bisa bersuci, bukan seperti itu. Tetapi misalnya seperti di tempat yang lain, misalnya kita di rumah sakit ataukah kita di tempat tidur dan memang tidak memungkinkan kita untuk bangun, maka kita bisa untuk tayamum. Nah, bagaimana caranya kita bertayamum dalam sholat? Seperti ini. Ambil kita yang penjaganya orang sakit, kita ambilkan dulu debu yang suci dan mensucikan. Bagaimana caranya kita menggunakan debu yang suci dan mensucikan? Seperti pada saat kita ambil debu atau kata pasir tadi untuk membersihkan najis besar yang melekat di tubuh kita. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada, karena misalnya di rumah sakit pada ada itu atau di rumah sakit Fatimah itu tidak ada memang kayaknya untuk itu, kita cari tempat di dinding. Kalau di rumah sakit Fatimah kayaknya memang susah. Di dinding saja kita tempelkan tangan kita dua-duanya, tangan kanan. Jadi dipasusi teh laku dinding dipasusi teh. Baru sudah itu dikasih begini. Baru ditiup. Kenapa harus ditiup? Karena yang akan disapu adalah muka. Ditiup, jangan sampai masuk di mata. Jadi pasusi teh. Biasa juga orang kasih begini atau ditiup. Kalau saya tiup ya memang kamu teh ditiup teh. Baru dikasih begini nih. Selesai satu. Sudah itu kembali lagi yang kedua. Dikasih begini lagi. Tidak mau ditiup karena tangan meja ini. Nah, ditiup begini. Jangan dikasih putus. Nah, selesai. Yang kedua tidak ada kumur-kumur. Sampai di situ saja 2 kali muka dengan tangan. Jadi hanya 2 dalam tayamum, muka dengan tangan. Nah, ini keduanya ini tidak boleh. Yang tangan itu jangan diputus. Yang memang kalau sampai siku kembali di tangan tadi sebelah kiri dikasih di telapak tangan, sebelah kanan baru diusap sampai seperti yang sebelah kanan tadi. Nah, itu cara kita untuk bersuci, bertayamum pada saat kita dalam keadaan memang tidak bisa untuk memegang air. Ya, di rumah sakit karena memang tidak ada sama sekali alasan kita sebagai muslim untuk tidak bersuci, untuk tidak sholat. Jadi makanya kita diajarkan untuk bagaimana kita bertayamum. Semakin kita mengingat sholat kita bahwa saya belum melaksanakan sholat, keimanan kita akan tumbuh dan akan tumbuh. Ya, gimana kita memperbaiki amalan sholat kita. Nah, selanjutnya seperti yang saya bicarakan tadi bahwa tentang masbuk. Kenapa ada tadi sedikit saya singgung tentang sholat, tapi saya ingin berbincang tentang masbuk. Kenapa dengan masbuk? Karena biasanya bukan berarti Bapak Ibu semuanya tidak kurang tahu, tapi ada tempat yang pernah saya tempati dan tentang masbuk itu belum dipaham. Ada bapak dari KUA yang lihat pada waktu itu dan sempat ditanya kenapa seperti itu. Makanya mudah-mudahan
Saya kira di sini mungkin sudah tidak ada, sudah tahu yang namanya masbuk. Tetapi tidak apa-apa, saya singgung sedikit bahwa yang namanya masbuk adalah kita terlambat dalam melaksanakan sholat di imam. Maksudnya ada jamaah, ada imam yang melaksanakan sholat dan kita terlambat mungkin 1 rakaat kah ataukah 2 rakaat, itu namanya masuk. Kita langsung masuk untuk sholat mengikuti imam yang sudah sholat 1 rakaat. Jadi kita tertinggal 1 rakaat. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi kita sana sholat ke imam dan bertamu diikuti imam dan kita mesti membaca mesa. Jadi diikuti imam. Dan aku mau imam Allahu Akbar untuk ruku. Nah, dan masuki di situ dan imam pada saat itu ruku dikomanda Allahu Akbar dan ikuti imam. Jangan lagi Allahu Akbar baca Al-Fatihah panjang lewat imam, ruku imam baru selesai Al-Fatihah. Bukan seperti itu. Itu namanya masbuk. Jadi ikuti yang ada masbuk, ikuti saja imam. Apa gerakan imam itu ikuti. Dan ingat bahwa ingaran pempiran sholatnya imam yang ketinggalan untuk kita. Ya bang sana di kalau Allahu Akbar, nah ruku imam itu berarti bahwa 1 kali Miki meninggalkan sholat, 1 kali rakaat yang ditinggalkan dari imam. Jadi diganti ini sebentar ke maka Miki assalamualaikum imam diganti ini 1 kali. Biarpun nakwa mau imam ya nakwa main baca surah-surah pendek imam dan mentama sebagai masbuk bisa terhitung mengikuti imam. Tapi ya bang sana tidak langsung diruku imam, langsung juga harus ruku. Jangan ambil lagi mulai dari awal untuk mengejar imam juga sholatnya lagi seperti biasa. Jangan seperti itu. Ambil dari paham sampai di sini le. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipaham tentang masbuk, bisa ditanyakan dimanapun saya berada atau bisa di chat bagaimana caranya. Karena Nurul Iman itu sebenarnya Nurul Iman Lombok Burak itu dia binaan khusus saya. Dia binaan maksudnya dia itu Lombok Burak itu binaan khusus saya. Yang masuk dalam laporanku itu Nurul Iman. Makanya kalau misalnya lama-lama saya tidak datang kemari, kadang bagaimana rasanya karena itu bagian dari laporan saya. Jadi saya berharap tidak ada lagi yang sholat seperti yang saya bahasakan tadi harus mengikuti imam dalam masbuk. Saya kira itu sedikit bincang-bincang santai saya kepada kita semuanya. Semoga ada manfaatnya dan jika ada yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Insya Allah bukan ingin untuk membuat Bapak Ibu tidak nyaman dengan ucapan saya, akan tetapi seperti itulah atau ada intonasi bahasa saya yang tidak berkenan di hati atau di benak Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Insya Allah tidak ada hal yang tidak nyaman yang harus saya sampaikan yang kemudian membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Saya kira itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.